Oke, jadi pelajaran hari ini adalah kelanjutan dari bulan sebelumnya dan masih di dalam buku Seri Sejarah Penebusan seri 1 karangan dari Pendeta Abraham Pak. Tolong dibaca Ibu Wana ayat pembukaannya. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun. Setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun. Lalu ia mati. Iya, kalau kita baca Kejadian 5 secara keseluruhan, karena ayatnya panjang, jadi kita tidak membaca semuanya, itu mencatat generasi dari Adam sampai Nuh, ya, mencatat 10 generasi. Ya, generasi pertama sampai dengan generasi ke-10. Kemudian generasi ke-11 sampai 20 itu bukan di Kejadian 6, tetapi di Kejadian 11. Kita baca ayatnya. Kejadian 11 ayat 10, inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Asparksat, 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakkan Sela. Arpaksad masih hidup 403 tahun. Setelah ia memperanakkan Sela, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, jadi di Kejadian 11 itu bicara mengenai generasi ke-11 sampai dengan generasi ke-20, yaitu dari Sem itu anaknya Nuh, sampai dengan Abraham. Ya, jadi dari Adam sampai dengan Abraham. Nah, kalau kita baca tadi di Kejadian 5 dan Kejadian 11, itu banyak sekali kata-kata yang diulang-ulang, ya kan? Apa itu? Ada pola yang diulang-ulang tuh apa saja? Yaitu umur ketika memperanakan, terus berapa lama dia hidup setelah memperanakan anak pertama. Ya, dari sini kita lihat bahwa mereka anaknya bukan, contohnya kayak Adam, anaknya bukan cuma Kain, Habel, sama Set, tapi ternyata Adam juga memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan yang lain, ya, selain Set, dia punya adik-adik yang lain seperti itu. Dan juga ditulis mengenai mereka matinya di umur berapa. Nah, cuma memang yang matinya di umur berapa ini hanya ada di Kejadian pasal 5. Di Kejadian 11 tidak ditulis mereka mati di umur berapa. Tetapi dari Kejadian 5 dan Kejadian 11, kalau kita masukin ke dalam tabel, itu seperti ini. Ya, jadi di situ ada tulis Adam memperanakan di usia 130 tahun. Memperanakan Set di usia 130 tahun. Kemudian setelah itu dia hidup lagi selama 800 tahun. Dan memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Dan akhirnya dia mati di umur 930 tahun. Jadi tinggal 130 ditambah 800 sama dengan 930. Ya. Nah, tetapi kalau kita lihat tadi tabel ini, kelihatannya ada warna merah, ya kan? Nah, kenapa saya kasih warna merah? Karena yang di warna merah itu tidak ada di dalam ayatnya. Contohnya tadi yang di generasi ke-11 yang tadi sudah dibaca, yaitu si Sem. Di Sem hanya dibilang memperanakan Arpaksad di umur 100 tahun. Setelah itu hidup lagi 500 tahun. Nggak dibilang dia umurnya mati umur berapa, tapi dari sini kita bisa hitung. Jadi masih bisa kita hitung matinya umur berapa. Dari 100 tambah 500. Ya. Kemudian di situ kita lihat lagi ada mengenai Nuh. Nah, ini juga Nuh agak tricky di sini ya. Karena di sini kalau kita lihat dari 20 generasi ini anak-anaknya semua banyak. Kan Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel semuanya punya anak-anak laki-laki dan anak perempuan.
Ya, kita nggak bisa hitung. Tetapi khusus untuk si Nuh, ya, anaknya cuma tiga. Dan itu ketika memperkenalkan anaknya Nuh, di Alkitab langsung diperkenalkannya sekaligus, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Ya, coba kita lihat di sini. Tolong dibaca, Bu. Kejadian 5 ayat 32, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Iya, kalau yang tadi kan sebelum-sebelumnya jelas banget ya, memperanakan si A gitu. Tetapi khusus untuk si Nuh ini agak spesial ya, karena anaknya cuma 3, ya Tuhan langsung menjabarkannya berumur 500 tahun Sem, Ham, dan Yafet. Kalau begitu di umur berapa Nuh memperanakan Sem? Karena tidak ada kata-kata yang jelas di situ ya. Nah, kita tidak boleh asal menebak-menebaknya karena di Alkitab itu semuanya ada dan kita harus berdasarkan Alkitab. Kita akan lihat bagaimana kita bisa mendapat angka 502. Coba tolong dibaca Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Ya, jadi dibilanginnya setelah air bah 2 tahun kemudian dia punya anak namanya Arpaksad. Berarti ketika air bah datang umur Sem berapa? Nah, sekarang by the way ini sekarang kita banyak matematika ya di sini ya. Ngitungnya gampang. Berarti 100 dikurang 2 sama dengan 98 tahun. Ini setuju? Setuju ya? Jadi ketika air bah datang, ya, Sem belum punya anak, ya. Sem berumur 98 tahun ketika air bah datang. Kemudian tolong baca Bu, Kejadian 7 ayat 6. 7 ayat 6, Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Ya, jadi di tahun yang sama, ya, si Sem itu berumur 98 tahun dan Nuh berumur 600 tahun. Berarti Nuh, ya berarti ketika Nuh memperanakan Sem itu di umur berapa? Tinggal 600 dikurang 98 sama dengan 502 tahun. Jadi disitulah kita bisa menemukan angka 502 dari tabel yang tadi saya buat. Di sini tadi tabelnya, mundur lagi. Mana tadi? Oh, tunggu. Nah, ini dia tabelnya ya. Jadi angka yang warna merah itu harus dihitung terlebih dahulu baru ketemu angkanya. Ya. Nah, jadi ini semua 20 generasi ini umur berapa mereka memperanakan, terus hidupnya berapa tahun lagi, itu semua ada di Kejadian 5 ayat 1 sampai 32, Kejadian 11 ayat 10 sampai 26 dan juga 32 dan juga Kejadian 25 ayat 7. Itu semua ada, cuma tinggal dimasukin aja angkanya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat hanya begini saja, kita nggak tahu kan kalau dalam kalender dunia yang namanya dibagi 2 kan kalender dunia, sebelum Masehi dan juga Masehi. Kita nggak bisa tahu Abraham itu lahirnya di tahun berapa sebelum Masehi. Adam itu berapa sebelum Masehi, kita tidak bisa tahu di sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus mencari tahu dulu kelahiran Abraham yang paling bawah itu. Barulah kita, kalau sudah ketemu kelahirannya Abraham di tahun berapa, baru kita bisa menelusuri, menghitungnya dari bawah terus sampai ke atas. Saya kasih contoh. Nah, ini contohnya perhitungannya. Misalkan, ya, tahun kemerdekaan RI itu adalah di tahun 1945. A berumur 15 tahun ketika RI merdeka. B berumur 30 tahun ketika memperanakan A. Pertanyaannya sekarang, kapan A dilahirkan? Itu jelas kan? A dilahirkannya ya 1945 dikurang 15. Berarti A dilahirkan di tahun 1930. Kapan B dilahirkan? Karena B memperanakan A di umur 30, berarti tinggal di minus aja. 1930 minus 30 sama dengan di tahun 1900.
Jadi dari sini kita lihat, untuk kita bisa menghitung kelahiran A dan B, itu mesti ada tahun pedoman. Ya, karena ada tahun kemerdekaannya 1945, maka kita bisa menghitung seperti demikian. Nah, begitu juga dengan Alkitab. Ya, Alkitab, satu buku Alkitab itu nggak pernah ditulis tahun berapa sebelum Masehi, tidak ada. Karena tidak ada tahun-tahun sebelum Masehi, maka susah untuk orang percaya apakah ini benar-benar sejarah nyata apa tidak. Apakah ini hanya dongeng apa bukan. Tetapi jika sudah ada tahun-tahunnya, maka itu menjadi luar biasa sekali, ya. Bahwa mereka ini semua adalah tokoh-tokoh yang nyata di dalam sejarah karena masuk di dalam kalender dunia. Ya, dan Pendeta Abraham Pak menulis buku seri sejarah penebusan dari buku 1, 2, 3 dan seterusnya, itu semuanya mencantumkan tahun-tahunnya. Ya, sebelum Masihnya itu kapan. Sehingga itu benar-benar cerita sejarah yang fakta seperti demikian, membuat kita menjadi lebih confirm akan pekerjaan Tuhan di dalam penyelenggaraan penebusan di dalam cerita di Alkitab itu. Ya. Nah, kalau begitu, bagaimana cara mengetahui, cara mendapatkan tahun-tahunnya? Juga harus ada pedomannya. Pedomannya adalah apa? Yaitu ketika Salomo menjadi raja di tahun 930 SM. Nah, ini dia titik awalnya. Jadi kalau kita sudah ketemu titik awalnya, yaitu Salomo menjadi raja di tahun 930 SM, maka kita bisa menghitung mundur semua peristiwa sebelum Salomo, dan juga kita bisa menghitung maju setelah Salomo. Tahu dari mana Salomo menjadi raja di tahun 930? Itu dicari di internet, di mana-mana sudah diakui bahwa Salomo menjadi raja di 930. Dan dunia sudah mengakui, mau aliran liberal, mau aliran konservatif, bahkan gereja Katolik itu pun sudah mengakui bahwa Salomo menjadi raja di tahun 930. Nah, dari titik inilah kita baru bisa menghitung mundur sampai ketemu kelahirannya Abraham. Kita mulai hitung. Sebelum menghitung Abraham, kita mesti hitung dulu kapan bangsa Israel eksodus dari Mesir. By the way, kecepatan nggak ya? Jelas nggak? Jelas. Kecepatan nggak? Kalau kecepatan, tolong kasih tahu karena ini hitung-hitungan. Ya, boleh di-cut karena kalau hitung-hitungan udah kepanjangan nggak bisa diulang lagi, susah. Ya, oke. Pertama kita mau cari kapan bangsa Israel itu eksodus dari Mesir. Kita baca, Bu. 1 Raja 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Jib, yakni bulan yang kedua. Maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Iya, jadi di sini dikatakan setelah 480 tahun sesudah Eksodus, Bait Suci Salomo mulai didirikan. Itu jelas banget ya di situ ya, di 1 Raja-Raja. Jadi mereka bilang 480 tahun setelah Eksodus, Bait Suci Salomo mulai didirikan. Tolong dibaca lagi 2 Tawarikh. 2 Tawarikh 3 ayat 1 sampai 2. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun ke-4 pemerintahannya. Ya, jadi baik di Raja-Raja ataupun di Tawarikh sama ya dibilangnya ya, yaitu kapan Salomo mulai mendirikan bait suci, yaitu di tahun ke-4 pemerintahannya. Tahun ke-4 pemerintahannya. Nah, Salomo dilantik menjadi raja pada tahun 970 SM. Berarti kapan mulai bait suci Salomo dibangun? Yaitu 970 minus 4 sama dengan 966 SM.
Ya, jadi Bait Suci Salomo dibangun mulainya 966 SM. By the way, kalau sebelum Masehi kita ngitungnya, kalau maju ngitungnya minus ya Bu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Paham? Halo? Dari saya mewakili, saya paham, Bu. Oke, baik. Ya. Kalau yang lain apa? Nanti nanya lagi kenapa minus kan gitu. Ya, karena kan dia maju. Kalau SM tuh kalau maju berarti semakin kecil kan, seperti itu, ya kan? Nah, karena eksodus dari Mesir itu dikatakan 480 dari pembangunan, maka 966 ditambah 480 sama dengan 1446 SM. Inilah tahun eksodus bangsa Israel dari Mesir. Ya, luar biasa ya. Selama ini kita nggak pernah sadar itu kapan ya itu terjadinya ya. Tapi dari buku 1 kita sudah tahu bahwa eksodus dari Mesir itu terjadi di tahun 1446 SM. Nah, kalau eksodus dari Mesir kita tahu, berarti kita mau tahu kapan bangsa Israel masuk ke Mesir, kan itu. Nah, oh ya, sebelumnya ini saya kasih garis tahunnya supaya lebih gampang. Takutnya nanti bingung ya. Nah, seperti itu. Tahun Salomo menjadi raja di tahun 970 SM. Kemudian 4 tahun kemudian bait sucinya mulai dibangun. Dan di ayat dibilanginnya pembangunan dimulai 480 setelah Eksodus. Jadi tinggal mundur. Ya 480. Sehingga ketemulah tahun Eksodus 1446 SM. Nah, sekarang tolong dibaca, Bu. Keluaran 12 ayat 40 sampai 41. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Ya, jadi kalau begitu, kapan mereka masuk? Tinggal dijumlahin. Ya, 1446 ditambah 430. Jadi, keluarga Israel itu masuk ke Mesir, 70 orang, itu adalah di tahun 1876 SM. 1876 SM. Tinggal dijumlahin saja. Nah, tolong dibaca, Bu. Kejadian 47 ayat 9, jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Iya, jadi saya ceritain sedikit. Kan si Yusuf itu adalah anak Yakub kan, anak Yakub yang ke-11 ya kan. Kan Yusuf itu menjadi mangku bumi di Mesir. Ya. Dan waktu itu terjadilah masa kelaparan yang hebat. Dan masih lama. Masih 5 tahun lagi. Dan kemudian saudara-saudara Yusuf datang untuk beli makanan. Dan akhirnya mereka bertemu dan Yusuf bilang, bawa keluarga kamu semua, bawa bapak kamu, semua keluarga kamu ke sini, pindah ke Mesir karena kelaparannya masih panjang gitu, kan? Nah, seperti demikian. Maka itu kemudian ayahnya Yusuf yaitu Yakub dan juga rombongan seluruh keluarganya itu berbondong-bondong pindah ke Mesir. Nah, yang namanya masuk pindah ke Mesir karena itu negaranya punya Firaun, tentu mesti permisi dong, ya kan? Permisi mau tinggal di Mesir, ya kan? Maka waktu itu Firaun Yusuf membawa Yakub untuk memperkenalkan dirinya kepada Firaun, ya, untuk minta permisi untuk tinggal di tempat Mesir, ya kan? Dan waktu itu Firaun interview Yakub, berapa umur kamu Yakub, gitu, ya kan? Terus Yakub bilang, umur saya 130 tahun. Nah, berarti, ya kan, kalau Yakub tinggal dilahirkannya kapan? Tinggal 1876 ditambah 130. Berarti Yakub dilahirkan di 2006 SM. Ya, kan tadi masuk ke Mesir di 1876.
Waktu masuk umur Yakub 130. Berarti hanya tinggal dijumlahkan saja. Ya, sehingga Yakub dilahirkan di 2006 SM. Kemudian kita lihat Ishak. Kapan Ishak dilahirkan? Tolong dibaca. Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ya. Ya, karena Yakub dilahirkan di 2006, Ishak melahirkan Yakub di umur 60, berarti Ishak dilahirkan pada tinggal dijumlahin 60 saja. 2006 ditambah 60 sama dengan 2066 SM. Coba tolong baca. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya, karena Ishak lahirnya di 2066 dan Abraham melahirkan Ishak di umur 100 tahun, maka tinggal dijumlahin 100 menjadi 2166 SM. Disinilah kita ketemu Abraham dilahirkan di 2166 SM. Dan luar biasanya, coba lihat, itu angkanya bagus ya. Yakub 2006, Ishak 2066, Abraham 2166. Pas banget ya, 666 semua angkanya ya. Wah, luar biasa banget. Tuhan itu membuat sedemikian rupa sehingga kita yang belajar itu mudah mengingatnya, ya, seperti demikian. Ya. Nah, sekarang karena kita sudah tahu Abraham 2166, kita bisa masukkan ke tabel yang tadi. Nah, ini dia. Kita masuk, berarti tahun kelahiran si Abraham, itu yang paling bawah, nomor 20, 2166. Nah, kalau sudah tahu tahun kelahiran, gampang ngitung tahun kematiannya. Ya tinggal 2166, ya, dikurang 175. Kan umurnya Abraham hidup sampai dengan 175 tahun, ya kan? Berarti tahun kematiannya di 1991. Itu cuma tinggal dikurangin aja minus. Nah, sekarang bagaimana dengan Terah, ayahnya Abraham? Sama hitungnya seperti kayak tadi, ya. Jadi 2166 ditambah 70. Hasilnya 2236. Jadi ayahnya Abraham itu tahun kelahirannya di 2236. Ya. Dan seterusnya seperti demikian. Terah 2236 ditambah 29. Hasilnya mundur. Jadi seperti demikian, ngitung semua, keluarlah seperti itu hasilnya. Ya, tahun kelahirannya kelihatan sekali langsung semuanya seperti demikian. Ya. Luar biasa banget ya. Nanti kalau kita lihat ya, Adam itu di 4000 tahun, ya. Nuh 3000 tahun, ya. Abraham 2000 tahun, 1000 kurang lebih ya, seperti demikian. Ya. Ini mengerti nggak hitungannya? Mengerti ya? Saya nggak bisa lihat muka kalian soalnya lihatnya cuma screen. Mengerti ya? Mengerti. Oke, siap. Nah, sekarang kita mau lihat, ini kan terlalu banyak kita belajar 20 generasi hari ini, ya kan? Jadi kita mau belajar yang 10 generasi pertama dulu, kita belajar, terutama kita belajar generasi 1 sampai generasi ke-5 dulu hari ini. Ya. Dan kita akan lanjutkan ke bulan berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari Adam sampai dengan Nuh, 10 generasi, ya, itu ada siklus yang diulang, yaitu ada 2 kali siklus yang diulang, yaitu pertama mengenai kejatuhan Adam, ya, pengusiran dari Taman Eden, dan juga ada pemulihan lewat Set. Kemudian siklus yang kedua adalah kejatuhan umat manusia, ya, kemudian ada penghakiman air bah, dan juga kemudian ada pemulihan lewat Nuh. Nah, kalau kita lihat dari 10 generasi yang tadi, ya, tokoh yang terpenting di sini adalah yang harus kita perhatikan adalah Henokh. Karena Henokh adalah satu-satunya tokoh yang diangkat ke sorga di 10 generasi itu. Ya, nah kita nggak usah lihat-lihat yang generasi ke-11 dan seterusnya. Kita fokus
ke 10 generasi ini saja. Kita lihat di sini. Ya. Selain itu di Alkitab ada penjelasan yang lebih rinci ya mengenai tokoh Lamek. Lamek ini adalah generasi ke-9 Adam, yaitu ayahnya Nuh. Nah, karena di Alkitab itu nama Lamek ini, ayahnya Nuh, dirinci dengan lebih panjang, maka kita harus pay attention dengan Lamek ini. Ya, meskipun Lamek kalau kita lihat hidupnya paling pendek 777 tahun, kan yang lain semuanya 999 ya. Kalau Mahalalel 895 itu pun kalau dibulatin hampir 900 lah ya, seperti demikian. Tetapi Lamek ngejomplang sekali ya, 777 kalau kita lihat umurnya ya kan. Ya, tetapi di sini walaupun 777 ada kehendak Allah dari angka tersebut. Ini bukan angkat ya, sorry ini T-nya kebanyakan angka tersebut ya. Dan kita lihat di sini siapa orang yang paling panjang umurnya, yaitu Metusalah ya. Dia hidup hampir 1 abad ya, 969 tahun. Ya. Kemudian orang kedua yang hidupnya panjang yaitu Yared, yaitu 962 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Nuh, 950 tahun. Ini semua mereka rata-rata semua umurnya sangat panjang. Karena kenapa? Mereka ini menunjukkan bahwa mereka ini semua menjalani kehidupan yang saleh. Dan kita mau lihat satu persatu ini hidupnya salehnya seperti apa. Ya, tolong dibaca Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, nah sekarang kita mau lihat mengenai Adam. Tolong dibaca lagi. Tadi udah dibaca ya, tadi ya Kejadian 5 ayat 3 ya. Nah, kita lihat di sini Adam dalam bahasa Ibrani artinya manusia ya, dan berasal dari akar bahasa Asyur yang artinya Adamu, yang artinya membuat atau tercipta ya. Nah, kita lihat di sini bahwa Adam memperanakan Set di 130 tahun. Jadi pada waktu Adam memperanakan Kain dan Habel itu nggak dibilang umurnya berapa. Ya, nggak dibilang. Tetapi ketika Adam memperanakan Set itu dibilang, yaitu Adam memperanakan Set di 130 tahun. Kemudian dia hidup lagi 800 tahun sehingga totalnya 930 tahun. Mengenai Adam kita sudah bahas suatu pertemuan yang sebelumnya, jadi saya nggak terlalu ini mengenai Adam, membahas terlalu banyak mengenai Adam. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah Adam itu ternyata hidupnya panjang sampai ke Lamek. Dia hidupnya sampai Lamek generasi ke-9, yaitu ayahnya Nuh. Nah, inilah pertemuan yang pertama kali di dunia, ya. Ketika buku silsilah di kitab Kejadian ini dikeluarkan, ya, semua orang kaget. Karena kenapa? Ahli teologi juga kaget karena baru pertama kali mereka menyadari bahwa ternyata Adam itu hidupnya sampai generasi ke-9, ya, yaitu Lamek. Gimana bisa taunya? Ya, karena kita bisa hitung, ya. Adam memperanakan Set di usia 130. Set memperanakan Enos di usia 105. Enos memperanakan Kenan di usia 90. Itu dijumlah-jumlahin, ya. Ketika Lameknya lahir, Adam masih hidup. Adam berumur 874 tahun ketika Lamek dilahirkan. Ya. Nah, ketika Lamek berusia 56 barulah Adam mati. Ya. Nah, kenapa Tuhan bisa memberikan usia yang begitu panjang kepada Adam? Ya, itu ada maksudnya, yaitu supaya tongkat estafet iman itu bisa disambungkan kepada Nuh, yaitu lewat Lamek. Tolong dibaca Kejadian 5 28-29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Nah, ya. Nah, di sini kata bagaimana Lamek yang generasi ke-9 bisa tahu mengenai tanah yang dikutuk ini kalau bukan Adam yang menyampaikan, yang menginjilkan
yang menyampaikannya, menciptakannya kembali kepada keturunan-keturunannya. Karena ketika Allah mengutuk tanah, itu terjadinya di dalam Taman Eden. Ya, Allah berbicara kepada Adam, mengutuk Adam itu di Taman Eden, bukan di luar Eden. Ya, dan Lamek generasi ke-9 sampai bisa tahu bahwa tanah itu telah dikutuk, itu berarti dia sudah mendengar penginjilan itu dari Adam langsung, ya. Nah, di sini ada sering sekali dibilang, kalau kita baca bukunya, sering sekali dibilang hidup semasa seperti hari ini kita bertemu dipakai Zoom, ini kan kita lagi hidup semasa seperti itu. Ya, jadi Adam hidup semasa dengan Lamek selama 56 tahun, ya. Sampai-sampai ketika Lamek itu mempunyai anak namanya Nuh, dia merasa bahwa Nuh ini adalah istirahat, ya. Istirahat, ya. Mesias, dia pikir seperti demikian, ya. Dan Nuh sendiri bisa hidup semasa dengan Abraham selama 58 tahun. Ini juga luar biasa sekali, ya. Bayangkan, kita pikir dulu-dulu yang namanya Adam itu ceritanya udah kapan itu hidupnya, di mana kita nggak tahu gitu. Terus juga si Nuh itu kapan hidupnya, ya. Terus Abraham kapan gitu. Kayaknya itu ceritanya yang jauh sekali gitu jaraknya, ya. Tapi ternyata setelah kita bikin tabel, loh ini mah ketemu. Ya, mereka masih hidup semasa. Mereka nggak jauh-jauh amat, cuma 20 generasi. Seperti demikian. Taunya dari mana? Nah, kita bisa hitung lagi gampang di sini, ya kan? Coba kita lihat Lamek. Lamek lahirnya di 3240 SM. Ya. Sedangkan Adam matinya di 3184. Berarti Adam hidup semasa dengan Lamek selama 56 tahun. Begitu juga dengan Abraham. Abraham dilahirkan di tahun 2166 SM. Ya. Dan Nuh matinya di 2108 SM. Berarti Nuh sama Abraham hidup semasa selama 58 tahun. Ya, jadi lewat ini luar biasa sekali, ya. Kita bisa melihat, wah, ini benar-benar luar biasa. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Adam diberi usia panjang supaya dia bisa menyampaikan semua kejadian-kejadian dia, gimana rasanya hidup di Taman Eden, bisa bercakap-cakap dengan Allah, di mana dia bisa punya kuasa untuk memberi nama semua binatang, kasih hikmat, maksudnya bukan kuasa, dikasih hikmat, ya, yang luar biasa untuk memberi nama ribuan binatang, seperti demikian, ya kan. Dan terus bagaimana di akhirnya dia dikutuk oleh Tuhan dan jatuh dalam dosa, ya. Dia mengajarkan sedemikian, ya. Dan pada waktu itu Adam bisa melihat bagaimana keturunan ketujuh dia, yaitu Henok, itu hidup berjalan bersama dengan Allah. Tetapi Adam tidak menyaksikan pengangkatan Henok ke sorga, karena Adam sudah mati 57 tahun sebelum Henok diangkat ke sorga. Nah, ini yang saya saya scan dari buku pertama, ya. Itu jelas sekali angkanya, ya, di sini, ya. Ada tahun-tahunnya dan di tabelnya juga lebih bagus daripada yang saya buat, ya. Di sini lihat Adam, ya, 930 tahun. Nah, ketika itu kita lihat Henok, ya. Henok itu diangkat ke sorga di tahun 987. Kok 987? Sorry. Ini nih, 987. Beda kan? Lihat nih. Beda banget. Jadi Adam tidak bisa melihat Henok diangkat ke sorga karena dia sudah mati dulu, seperti demikian. Ya, nggak bisa menyaksikan Henok diangkat ke sorga. Tapi Adam sudah menyaksikan bagaimana Henok berjalan bersama dengan Tuhan. Di sini ada katakan tesis dan penyampaian secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia. Artinya belum pernah ada orang yang mengungkapkan tahun-tahunnya sedemikian rupa, ya. Jadi ketika kita belajar silsilah di kitab Kejadian, kita sangat wow, luar biasa banget, ya. Kita bisa melihat bagaimana semua 20 generasi ini dijejerkan, baru ketahuan, wah, ini hidupnya sampai dengan sekian sampai sekian, itu baru luar biasa banget. Ya, kita lihat di sini Nuh dengan Abraham, ya. Kita lihat
juga sama, ya. Nuh dan Abraham, ya. Jadi masih bisa sempat hidup semasa selama 58 tahun. Kalau pakai tabel seperti ini jelas banget kelihatannya daripada tadi yang saya buat. Tapi saya nggak bisa buat seperti ini. Jadi saya tinggal mau nggak mau saya tinggal saya scan aja tabelnya dari buku. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai Set. Tadi kita udah bahas mengenai Adam, dan sekarang kita mau bahas mengenai Set. Ya, tadi sudah dibaca Kejadian 5 ayat 6. Ya, Set memperanakan Enos di usia 105 tahun. Ya, kemudian dia hidup 807 tahun lagi, dan dia pun memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, dan dia mati di usia 912 tahun. Set artinya pengganti, orang yang ditetapkan, atau juga fondasi atau dasar. Nah, uniknya, khusus untuk nama Set ini, ya, ketika Adam memperanakan Kain dan juga Habel, tidak dikatakan bahwa Kain dan Habel itu membawa gambarnya Adam. Ya. Tetapi khusus Set itu dikatakan, coba Kejadian 5 ayat 3 tolong dibaca. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Iya, berarti yang membawa gambar Adam, ya, karena gambar Adam itu diciptakan dari Allah kan, gambar Allah kan, ya kan. Walaupun dia sudah jatuh dosa, walaupun belum sempurna 100%, tetapi gambar Allah yang memang belum sempurna ini pun sudah diwariskan kepada Set. Dari sini jelas sekali bahwa Kain tidak membawa gambar Adam. Ya kan, Adam diciptakan menurut gambar Allah, ya kan? Jadi Allah, Adam, Set. Seperti demikian. Dan kemudian tolong dibaca Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Iya, jadi dikatakan bahwa Set adalah anak yang lain, benih yang lain yang telah diberikan oleh Allah. Nah, kan Yesus pernah berfirman bahwa semua kitab suci, waktu Yesus bilang kitab suci itu perjanjian baru belum dibuat kan? Berarti pada waktu Yesus bilang semua kitab suci itu menyaksikan mengenai aku, itu artinya kan perjanjian lama, ya kan? Nah, berarti Set juga menyaksikan Yesus. Set juga adalah gambarannya Yesus. Ya, karena sebagai benih yang lain, ini adalah gambaran Yesus yang adalah juga benih yang lain. Ya, dia bukan benih dari Yusuf suami Maria, tapi dia adalah benih yang dikandung dari Roh Kudus. Ya, jadi Set adalah gambaran Yesus, ya, yang adalah benih yang lain yang berasal dari Roh Kudus, bukan dari benih Yusuf suaminya Maria. Itu ada di Matius 1 ayat 18 sampai 20 dan Galatia 4 sampai dengan 4. Galatia 4 ayat 4, sorry. Nah, kemudian di dalam arti nama Set tadi, ya, juga dikatakan bahwa artinya adalah orang yang ditetapkan atau fondasi atau dasar. Ya, ini maksudnya apa? Ini terkandung kehendak Allah untuk membangun dasar yang kokoh bagi jalan kedatangan Mesias. Kan keturunan Mesias itu mesti ada ujungnya kan, mesti ada dasarnya kan. Dasar itu siapa? Yaitu si Set itu. Ya, yaitu keturunan Set. Set, Enos, Kenan, terus sampai Yesus. Jadi harus ada dasarnya. Ya, seperti demikian. Dan seperti juga Set adalah dasar, ya, dari kedatangan Yesus Kristus Mesias, gereja juga, gereja yang benar itu adalah gereja yang didirikan di atas dasar firman Yesus Kristus, yang adalah batu karang rohani, ya, seperti demikian. Jadi gereja pun juga harus berdiri atas dasar firman Yesus Kristus. Nah, Set
dia itu sampai dengan 912. Dia menyaksikan dua hal ya. Pertama-tama dia melihat bagaimana Adam mati. Wah, ternyata bisa mati ya setelah umur 930 tahun. Berarti benar ya, upah dosa itu adalah maut ya. Seperti demikian ya. Jadi Set itu melihat ternyata benar-benar karena Adam mati duluan kan, dari Adam sampai Nuh 10 generasi Adamnya mati duluan ya kan. Jadi mereka kaget, wah ternyata benar bisa mati. Seperti demikian. Tetapi kalau cuma Adam sudah gitu mati, tapi kemudian nggak ada harapan lewat Henok, mungkin sedih ya. Ya mati. Tapi ternyata Set bisa menyaksikan bagaimana Henok diangkat ke sorga. Jadi di sini Set itu luar biasa. Dia bisa menyaksikan dua hal, yaitu yang tadinya mati, tapi kemudian dia juga bisa menyaksikan bagaimana keturunan generasi bapak leluhurnya Henok, keturunannya yang Henok yang ketujuh itu bisa diangkat ke sorga. Jadi dia bisa melihat ada jalan ternyata. Jadi bukan sekedar mati saya, tapi ternyata ada jalan. Tuhan kasih jalan. Seperti demikian. Jadi di sini Set bisa menyaksikan dua hal. Yang pertama yang menyedihkan, tapi kemudian yang memberikan sukacita. Seperti demikian. Itu ada, kalau kita lihat gambarnya di tabel itu, ya, itu ada garis-garisnya kan. Jadi pada waktu kematian Adam sama dengan juga pada waktu Henok diangkat, ya. Seperti demikian. Jadi waktu itu kedua peristiwa itu Set masih ada, Set masih hidup. Sekarang kita mau belajar mengenai Enos. Tolong dibaca Kejadian 5 ayat 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ya, jelas sekali di situ ya. Jadi ada Enos memperanakkan Kenan di usia 90, hidup lagi 815, dan mati di usia 905 tahun. Nah, apa artinya nama Enos? Enos artinya Adam, manusia. Atau manusia yang lemah, yang tidak bisa terhindar dari maut. Dan juga artinya kalau kita lihat dari kata anas itu artinya mudah pecah ya. Kalau mudah lemah itu kan berarti mudah pecah, seperti demikian. Nah, kenapa ayah Enos tuh kok kasih namanya Enos begitu? Kenapa? Karena ayah Enos itu mengakui ya keterbatasan manusia yang mana nggak bisa terhindar dari maut. Ya, karena Set ini kan dia melihat bagaimana Adam tidak bisa menghindar dari maut. Ya, dan juga manusia ini tidak bisa menang melawan godaan dosa. Ya. Kalau tanpa mencari Tuhan itu sangat-sangat sulit untuk tidak berbuat dosa. Nah, karena manusia itu lemah, maka dia memberikan nama anaknya itu Enos, anaknya Enos sesuai dengan pengakuan iman dari Set. Ya. Jadi Set melihat bagaimana manusia itu bukan hanya lemah, nggak bisa melawan godaan dosa, tapi juga nggak bisa terhindar dari segala penyakit, juga nggak bisa. Seperti itu. Nah, tolong dibaca Kejadian 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, juga dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, lihat sekali, luar biasa sekali. Jadi di zamannya Enos, nah kelihatan di sini kan, di zaman Enos orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Dari sini kita bisa lihat bahwa ibadah yang teratur itu dimulai di zaman Enos. Di zamannya Kain sama Habel cuma kasih persembahan secara pribadi, tapi nggak ada ibadah formalnya. Tetapi ibadah formal dimulai di zaman Enos. Ya, kalau kita lihat dalam versi Korea standar baru dikatakan Set juga memperanakan dan menamai anaknya Enos. Waktu itu barulah orang-orang memulai ibadah sambil memanggil nama Tuhan. Memulai ibadah sambil memanggil nama Tuhan. Ya, dan dengan memanggil nama Tuhan itu tentunya berhubungan dengan penyelamatan. Minta tolong sama Tuhan. Karena dunia ini penuh dengan dosa, tidak bisa melawan dosa, maka minta tolong kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan akan menyelamatkan kepada orang yang
berseru kepadanya. Itu ada di Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang Oh, sorry. Dibaca. Ya, silakan. Dan barang siapa yang berseru pada Tuhan akan diselamatkan. Amin. Nah, kemudian kan tadi kata memanggil ya. Waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, memanggil sendiri itu ternyata dalam bahasa Ibrani kara, yang juga artinya berteriak dengan keras, berseru gitu. Ya, ini juga memberitahukan bahwa nama Tuhan itu mulai diberitakan. Ya, jadi ini beda banget dengan keturunan Kain. Ya, kalau dalam menghadapi godaan dosa, itu keturunan Kain lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan, tetapi keturunan Set itu memilih untuk lebih mendekat kepada Tuhan, merendahkan dirinya untuk menerima pertolongan dari Tuhan lewat ibadah, memanggil nama Tuhan lewat ibadah. Seperti demikian. Ya, jadi hari ini juga sama. Ketika kita sadar, kita mengaku bahwa kita ini iman kita ini lemah, ya, barulah kita bisa memberikan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Ya, kita bisa berseru-seru kepada Tuhan, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak bisa tanpa Engkau. Seperti demikian. Dan ketika kita benar-benar hanya bersandar pada Tuhan dan bergantungan pada Tuhan, barulah Tuhan akan kasih karunia, ya, akan memberikan keselamatan kepada kita. Ya, tolong dibaca Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, jadi kita haruslah menjadi orang yang rendah hati untuk bisa menerima ajaran firman Tuhan, menerima teguran dari Tuhan, ya, seperti demikian. Ketika kita menerima teguran dari Tuhan dengan menerima dengan rendah hati semua firman Tuhan, maka kita pun bisa memberikan ibadah yang sejati. Sekarang kita bahas mengenai Kenan. Tolong dibaca. Kejadian 5 ayat 12, setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun. Lalu ia mati. Ya, Kenan memperanakkan Mahalalel di usia 70 tahun. Hidup lagi 840 tahun dan kemudian mati di usia 910 tahun. Apa arti nama Kenan? Kenan artinya anak laki-laki yang diperoleh dengan tidak terduga. Kayak surprise gitu ya. Anak laki-laki yang diperoleh dengan tidak terduga. Atau juga milik yang amat besar. Dan juga artinya unik juga ya, berasal dari kata kanan yang artinya bersarang atau membuat sarang. Nah, tadi di zaman Enos, ibadah baru dimulai. Orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, sekarang di zaman Kenan ngapain? Di zaman Kenan, melalui ibadah, fondasi iman itu diperluas, ya, dengan membangun sarang iman. Maksudnya apa? Misalkan, masing-masing memanggil nama Tuhan, mulai menjalankan ibadah, kemudian berkumpul, misalkan di gereja, itu adalah sarang iman kan? Kayak sekarang ini kelompok apa nama tadi, kelompok Tumbuh bersama. ya KTB itu adalah sarang iman, itu sarang iman ya kan? Nah, lewat sarang iman ini kan kalau burung, anak-anak burung itu dikasih makan, dipupuk ya seperti demikian kan, sehingga menjadi bertumbuh. Iman kita juga bertumbuh di dasar sarang iman itu seperti demikian ya. Sehingga pada akhirnya kita bisa mendirikan iman yang benar. Nah, hasilnya ketika kita punya iman yang benar, apa hasilnya? Yesus anak Allah itu datang ke dunia sebagai hadiah yang tak terduga bagi umat manusia. Ya, hadiah Tuhan kasih kita hadiah yang tak terduga. Kenapa dikatakan hadiah yang tak terduga? Ya, tadi kan dibilang tuh nama Kenan artinya anak laki-laki yang diperoleh dengan tidak terduga. Kenan juga menggambarkan Yesus. Bagaimana Kenan bisa menggambarkan Yesus? Ya, karena Yesus itu adalah yang tak terduga. Kenapa dibilang hadiah yang luar biasa yang tak terduga bagi umat manusia? Karena penyelamatan itu terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu dalam untuk bisa diterima. Penyelamatan, kemurahan, penebusan itu terlalu besar ya, yang sebenarnya kita nggak layak untuk menerima penebusan itu. Ya,
Kita cuma terima itu hanya karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Ya, terlalu Yesus mau mati untuk kita itu terlalu besar ya, terlalu tinggi, yang terlalu dalam, yang nggak bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia. Tolong dibaca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Berarti ini adalah hadiah kan? Hadiah yang tak terduga ya. Yang tadinya putus asa, harusnya upah dosa adalah maut, itu di Roma 6 ayat 23, tapi ternyata Yesus datang, ya, Yesus datang turun ke bumi ini, ya, memberikan hadiah yang sangat besar. Dan siapa aja bisa menerimanya dengan semudah itu, ya. Hanya percaya, ya. Nggak usah, hanya dengan iman saja, seperti itu. Siapapun dapat menerimanya. Nah, kemudian arti lain dari nama Kenan adalah tadi milik yang amat besar. Jadi Enos memberi nama anaknya Kenan sambil mengharapkan adanya pemulihan pekerjaan kita. Karena sudah kejatuhan ya, karena sejak jatuh ya semua orang berbuat dosa, kemudian ciptaan yang lain juga menjadi jatuh ya, sehingga mau mengharapkan supaya alam semesta ini dipulihkan dengan sempurna. Jadi supaya milik Tuhan yang besar ini kembali seperti demikian. Sekarang kita bahas Mahalalel, tolong dibaca Bu Kejadian 5 ayat 15. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun. Setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun. Lalu ia mati. Ya, jadi Mahalalel memperanakkan Yared di usia 65 tahun, hidup lagi 830 tahun, dan mati di umur 895 tahun. Apa arti nama Mahalalel? Artinya adalah pujian kepada Allah, kemuliaan bagi Allah. Ya, nah kita lihat jika ibadah penyembahan secara formal sudah dimulai di zaman Enos. Jadi di zaman Enos orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Kemudian di zaman Kenan mulai ada sarang orang-orang beriman ya, dan mulai berkembang. Dan di zaman Mahalalel apa yang terjadi? Allah hadir di dalam ibadah yang penuh dengan pujian dan menerima kemuliaan lewat pujian. Jadi di zaman Mahalalel ibadahnya mulai berkembang menjadi ada puji-pujian. Ya, seperti demikian. Ya. Nah, pujian itu apa sih? Pujian itu artinya adalah memuji dengan lagu. Ya, memuji dengan lagu, ya kan? Pujian juga sebenarnya adalah doa yang bermelodi, ya. Kadang kalau kita mau berdoa kepada Tuhan lagi susah, tapi kadang nggak tahu ya mau doanya gimana. Kita cari aja lagu, ya. Kita nyanyi aja. Itu adalah doa yang bermelodi. Itu pun doa. Maka ketika kita memberikan pujian kepada Tuhan, itu memberikan doa yang bermelodi. Jadi bukan dengan asal-asalan atau dengan sambil menguap-menguap, ya tidak, ya itu doa ya. Dan kenapa? Karena kita tuh ciptaan Tuhan, itu kita harus memberikan pujian kepada yang menciptakan kita. Karena hanya Allah lah yang layak dipuji. Tolong dibaca Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya, haleluya. Artinya pujilah Tuhan. Haleluya. Nah, pujian itu juga adalah daya gerak yang menimbulkan kuasa Allah. Ya, di Alkitab ada banyak contoh. Ya, tembok Yeriko itu runtuh ketika pujian dinyanyikan. Ya, terus roh jahat meninggalkan diri Saul ketika Daud memainkan pujian dengan kecapi. Ya. Terus juga belenggu penjara terlepas ketika Paulus dan Silas menyanyikan pujian. Ini mungkin semua sudah tahu story ini, ya. Dan juga bagaimana Raja Yosafat memperoleh kemenangan besar dalam perang. Nah, ini boleh dibaca. Mungkin karena sebagian ada yang belum tahu story ini, boleh dibaca. Tolong dibaca, Bu. Ini panjang, cukup panjang. 2 Tawarikh 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Ya, sebentar. Jadi Yosafat itu adalah Raja Yehuda Selatan ya, Raja Yehuda Selatan. Oke, terus? Datanglah orang memberitahukan Yosafat,
suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ya, tunggu. Jadi ada berapa yang mau berperang kepada Raja Yehuda? Ada 3 negara, Moab, Amon, Meunim. Waduh, 3 lawan 1, ya kan? Terus ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, langsung loncat ke ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Ya, jadi di sini kita lihat Yosafat ketika ada 3 bangsa mau perang, mau menyerang kerajaannya, apa yang dilakukannya? Dia mencari putusan untuk mencari Tuhan dan bahkan dia berpuasa. Ya, kan kalau berpuasa sebenarnya jadi lemes kan? Mau perang kok jadi berpuasa kan lemes gitu kan. Tapi di sini dia sampai dia berpuasa memohon kepada Tuhan. Ya. Dan kemudian dia memberikan kekuatan kepada rakyat. Percayalah kepada Tuhan. Terus apalagi Bu, tolong dibaca. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Iya, luar biasa banget ya. Kalau ada perang ya, bukannya menyiapkan senjata perang, malah Yosafat ini orang-orang disuruh bikin kur, Bu. Anggota kur nyanyi, kur itu kan kur nyanyi, ayo nyanyi semua nyanyi, disuruh nyanyi. Ya, gitu kan. Mereka semua disuruh nyanyi. Ya, pakai pakaian kudus kan berarti pakai baju kur istilahnya kalau zaman sekarang ya kan. Jadi mereka semua nyanyi sama-sama. Nyanyi sama-sama dan luar biasa banget. Karena Allah mendengar pujian yang luar biasa sekali itu, sehingga musuhnya saling bunuh-membunuh. Jadi ketika mereka datang sudah mati semua, sudah beres. Karena Allah yang berperang untuk mereka. Jadi luar biasa sekali puji-pujian itu. Ya, ketika hati kita takut kan, kalau sekolah minggu kan anak-anak suka takut ya kan, gelap juga takut ya, nyanyi pujian seperti demikian. Ini adalah perang yang hebat sekali di sini, Yosafat ini. Nah, jadi di zaman Mahalalel, ya, keturunan-keturunan saleh dari Set ini hidupnya pasti banyak ini kan, sengsara ya. Karena apa? Karena ada dosa yang menyerang, ya, ada kejahatan yang menyerang. Kalau hidup saleh itu kan pasti ditekan-tekan orang terus seperti demikian ya kan. Nah, tetapi di dalam pertempuran rohani ini mereka bisa mengalami kemenangan dengan lewat pertolongan Tuhan. Ya. Nah, kalau mereka bisa kasih puji-pujian berarti apa? Berarti mereka mengalami kasih karunia Tuhan kan? Ya, mengalami kemenangan lewat pertolongan Tuhan. Karena itu, karena Kenan ini hendak memuliakan Allah dan mau bersaksi bahwa Allah itu hidup, maka ia menamakan anaknya Mahalalel. Ya. Jadi, siapakah orang yang bisa menyanyikan pujian? Yaitu hanya orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kalau orang itu belum menerima kasih karunia Allah, belum bisa kasih pujian. Belum bisa hidupnya dengan bersyukur, belum bisa. Nah, uniknya arti nama Yehuda juga adalah terpujilah Tuhan. Jadi nama Yehuda, nama Mahalalel itu sama artinya. Terpujilah Tuhan. Nah, Mahalalel juga adalah gambaran dari Yesus Kristus yang mana Yesus akan datang dari suku Yehuda. Ibrani 7 ayat 14, tolong dibaca. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Iya.
Ya, jadi lewat Mahalalel kita bisa mengetahui bahwa Mesias Yesus Kristus itu datang melalui suku Yehuda. Ya, dan juga adalah gambaran bagaimana Tuhan akan menang ya lewat kayu salib ya, lewat kebangkitan dan lewat pujian yang diterimanya ya. Nah, kesimpulan kita sudah membahas 5 tokoh di dalam generasi, dalam 20 generasi. Kita ambil kesimpulan, kita lihat nomor 1 adalah Adam, artinya manusia. Adam adalah gambaran Yesus yang mana dia datang ke bumi sebagai anak manusia. Dan dia juga sebagai Adam kedua dan sebagai Adam akhir. Tolong dibaca Ibu. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadikan makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Ya, Adam kedua dari sorga, Yesus datang dari sorga, ya kan? Dan juga sebagai Adam akhir ya, roh yang menghidupkan. Kemudian Set, yang artinya pengganti, fondasi, yaitu yang mana gereja didirikan di atas fondasi iman Yesus Kristus. Set juga adalah gambaran Yesus yang sebagai benih lain, yaitu Roh Kudus, dan juga yang di mana firman Yesus menjadi dasar dari gereja, fondasi dari gereja. Kemudian Enos, artinya manusia yang lemah, mudah pecah. Di zaman Enos, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan, ya, ibadah formal yang teratur dimulai. Dan juga Enos adalah gambaran Yesus yang di mana di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia, ya. Kenan, anak laki-laki atau hadiah yang diperoleh dengan tidak terduga. Nah, di zaman Kenan, orang-orang mulai membangun sarang iman, mulai mendirikan iman dengan benar. Ya. Dan Kenan ini adalah gambaran Yesus sebagai hadiah besar yang tak terduga bagi manusia. Terus tadi Mahalalel, yang tadi, ya, di zaman Mahalalel, ibadah dengan pujian itu dimulai. Dan Mahalalel adalah juga gambaran Yesus yang datang dari suku Yehuda dan gambaran kemenangannya Yesus melalui kayu salib dan kebangkitannya. Dah, hari ini sudah selesai, kita tutup dengan doa. Bapa yang di sorga, kami sangat sungguh bersyukur Bapa atas firman-Mu pada hari ini Bapa. Kami sudah belajar mengenai 5 tokoh, 5 keturunan di dalam generasi Adam sampai dengan Abraham ini. Dan Bapa, biarlah kiranya Bapa lewat pelajaran hari ini Bapa, iman kami bisa lebih dikuatkan lagi ya Bapa, sehingga kami pun bisa lebih percaya dan bisa menerima kasih karunia Bapa dan bisa memberikan pujian kepada Bapa dengan sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.